Hakikat manusia, implikasinya dalam pendidikan manusia, dalam pendidikan Islam. Kenapa ini penting kita kaji? Karena memang yang menjadi subjek sekaligus objek pendidikan itu adalah manusia. Kalau kita keliru memahami manusia, maka kelirulah kita melaksanakan pendidikan. Ya. Apalagi Anda sebagai seorang nantinya sebagai guru BK itu, kalau Anda salah menilai manusia, maka pendekatan konselingnya juga akan salah, tidak tepat sasaran. Sehingga ada cerita zaman dahulu kala adalah 3 ekor hewan. Ada ikan, ada tupai, dan ada burung. Ketiga-tiganya bersekolah, ingin buat sekolah. Kurikulumnya adalah belajar berenang, belajar terbang, dan belajar melompat. Gurunya, guru melompat adalah tupai. Guru terbang adalah burung. Guru berenang adalah ikan. Siswanya tentu, kalau si burung mengajarkan terbang, tentu siswanya adalah tupai dan ikan. Begitu seterusnya. Setelah mereka latih beberapa lama, sekian berbulan-bulan gitu, apa yang terjadi? Bisakah ikan terbang? Bisakah tupai terbang? Bisakah burung berenang ke dasar lautan seperti ikan? Ternyata hasilnya nihil. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka melaksanakan pembelajaran tidak sesuai dengan kodrat si peserta didiknya. Yang namanya burung itu memang tak bisa menyelam ke dasar lautan. Dia akan hanya bisa terbang. Maka cukup ajari bagaimana burung yang baik dalam terbang atau penerbang yang baik gitu kan. Begitu juga ikan, bagaimana ikan berenang di air deras, di air yang tenang. Bukan justru mengajari tupai berenang ke dasar lautan seperti ikan. Tidak memungkinkan itu terjadi. Nah, begitulah gambaran bagaimana pendidikan itu juga kita harus mengenal manusia. Jangan Anda didik manusia itu menjadi malaikat. Jangan pula didik manusia itu menjadi setan, atau menjadi hewan, atau menjadi robot. Tapi didiklah manusia itu menjadi manusia gitu. Nah, makanya kita perlu mengenal manusia. Ya. Bahkan dalam kajian tasawuf juga dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya sebagai manusia, maka dia akan dengan sendirinya akan mengenal Tuhan. Begitu pentingnya kita harus mengetahui manusia itu. Nah, untuk memahami manusia itu banyak kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu. Tentu kita karena pendidikan Islam, kita lihat bagaimana pandangan dalam Al-Quran misalnya. Dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah yang menunjukkan tentang manusia. Ada namanya Al-Bashar, ada huruf alif, nun, dan sin, dan ada Bani Adam atau Zurriyat Adam. Kata-kata Al-Bashar dalam Al-Quran ada 38 kali, ada dalam bentuk mufrad 36, ada dalam bentuk musanna 2 kali. Arti bashar itu manusia, tapi arti dasarnya adalah kulit atau penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Makhluk jadi kata Nabi, ana basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kamu. Begitu kan? Aku ini manusia seperti kamu. Dengan demikian makhluk manusia itu adalah makhluk biologis. Karena makhluk itu memiliki fisik. Jadi kalau disebut dengan al-bashar, maknanya manusia sebagai makhluk biologis. Adapun alif, nun, dan sin, itu bisa kata-kata dalam Quran itu bisa menjadi 4 dia. Ada al-ins, ada al-unasun, ada al-insan, dan ada an-nas. Kata al-ins itu artinya tidak liar, tidak biadab atau jinak. Biasanya digandengkan dengan kata-kata jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi dia bergandengan dengan jin. Nah, jin itu tak tampak bukan? Maka manusia ketika digabungkan dengan jin juga ada sesuatu, dimensi yang tak tampak dari diri manusia. Maka dan dia itu jinak, bisa dididik.
dia tidak liar. Itulah makna al-ins. Maka bicara al-ins menggambarkan manusia sebagai makhluk berdimensi rohani atau berdimensi spiritual. Ada pula kata al-unasun. Ana apa kullu unasin masrabahum, ya, dalam surah Al-Baqarah itu. Unasun itu artinya bersuku-suku atau berkelompok, jamak dari al-insan. Artinya apa? Kata-kata unas itu menunjukkan manusia adalah makhluk berkelompok atau berorganisasi. Makanya manusia di mana-mana sering berkelompok, berorganisasi, baik tempat tinggal. Kalau Anda mahasiswa, sebenarnya Anda juga akan biasa berorganisasi, baik di internal kampus, eksternal kampus, atau organisasi asal kampung yang bersifat primordial kedaerahan. Ada makna al-insan. Ada kata al-insan. Al-insan itu artinya juga jinak, harmonis, tampak menggambarkan jiwa dan raga. Jadi lebih utuh dia. Jadi kalau disebut insan, itu manusia yang utuh, punya banyak potensi. Atau saya menyebutnya dengan istilah makhluk multidimensi. Ya. Artinya, makanya ketika disebut manusia sempurna, bahasa Arabnya apa? Manusia sempurna. Bukan basar kamil, bukan al-insu kamil, tapi insanul kamil. Al-insanul kamil, manusia sempurna. Jadi, karena memang untuk optimal secara keseluruhan itu, dia menggunakan kata al-insan. Lalu annas. Annas ini lebih kepada manusia bermakna makhluk sosial. Ya ayyuhan nas. Dia butuh orang lain. Dia tak bisa sendiri. Adapun Bani Adam atau zuriat Adam itu adalah keturunan Adam. Apa itu keturunan Adam? Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 30, 31, 32, ya, bahwa Allah menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, kemudian dipertanyakan oleh malaikat. Kenapa justru engkau ya Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah? Bukankah dia itu berpotensi untuk menumpahkan darah, melakukan pengerusakan? Maka Allah jawab keraguan-raguan malaikat itu dengan memberikan ilmu kepada Adam. Wa'allama Adama asma'a kullaha, gitu kan. Diberikan kepada Adam ilmu pengetahuan, kemudian berupa nama-nama benda, kemudian malaikat diminta untuk menyebutkan nama-nama itu, malaikat tidak mampu. Mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, tapi kemudian setelah ditanya Adam kemudian sanggup menyebutkan nama-nama yang sudah dia pelajari itu. Ini menunjukkan Adam itu adalah makhluk intelektual. Sehingga fasjudu, begitu Adam berhasil menunjukkan, maka Allah memerintahkan malaikat dan makhluk yang ada ketika itu sujud kepada Nabi Adam. Kalau begitu, cerita itu nampak dilihat bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada Adam berupa ilmu pengetahuan. Maka kalau disebut Bani Adam, keturunan Nabi Adam, itu lebih kepada melihat bagaimana manusia itu dikenal sebagai makhluk intelektual. Inilah contoh, inilah beberapa makna dari penggunaan istilah-istilah dalam Quran yang bermakna manusia. Ternyata penekanannya itu macam-macam. Dia bisa sebagai makhluk biologis, makhluk spiritual, makhluk berkelompok, makhluk multidimensi, makhluk sosial, makhluk intelektual. Dengan demikian, manusia itu jangan hanya dipikirkan otak saja. Oh, ternyata manusia punya spiritual. Jangan hanya dipikirkan fisik saja, hanya memberikan perhatian pada fisik. Ingat, justru manusia punya spiritual. Pokoknya semua dimensi ini harusnya dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh makhluk bernama manusia, sehingga dia menjadi terhormat. Kalau kita lihat kedudukannya, manusia itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lainnya. Ya, manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, di bawahnya adalah benda mati, al-jumadat. Jadi manusia itu lebih tinggi daripada malaikat, karena malaikat itu sebagai hamba Allah, manusia ini hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi. Kalau manusia itu benar-benar menjalankan peran dan fungsinya. Kalau tidak, tentu manusia lebih rendah daripada hewan, seperti tumbuhan, bahkan bisa dia seperti benda mati. Coba lihat, dalam Quran juga disebutkan ada manusia yang hina, ada manusia mulia. Satu sisi manusia itu beribadah, manusia itu dimuliakan dari makhluk lain, manusia itu diberi amanah sebagai khalifah, manusia itu diberi ala indera, hati dan akal.
bahkan alam pun ditundukkan padanya. Tapi manusia itu juga punya kelemahan. Dia makhluk yang lemah, bahkan dia bisa jadi nakal, bisa sombong, putus asa, tak berterima kasih, suka membantah, tergesa-gesa, bersifat kikir, sukar mengeluh, bahkan melampaui batas. Maka tadi manusia yang sempurna itu, yang tertinggi itu adalah ketika dia mengoptimalkan kelebihannya. Tapi kalau dia sudah mengikuti kekurangannya, justru dia menjadi manusia yang hina, seperti hewan malah, bahkan seperti tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Anda lihat dalam Quran, ya paling tidak ada 8 istilah-istilah perumpamaan manusia itu ditunjuk memiliki tempat yang buruk. Bisa dia seperti hewan ternak, kal an'am, ulaika kal an'am bal hum adall, gitu kan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan hati, mata, dan pendengarannya untuk mengenal kekuasaan Allah. Al-Quran juga menyebut manusia seperti anjing, kamasalil kalbi, bagaikan anjing yang menjulurkan lidahnya, baik diperintah maupun tidak. Ada manusia, mau didakwahi mau tidak, dia tetap menjadi orang yang ingkar. Ada seperti kirdun, kunu kirdatan khasiin. Ya. Jadilah kamu kira-kira yang hina, kata Allah. Ini cerita umat Nabi Musa yang meninggalkan, melalaikan sholat. Ada khinzir wal khanazir, seperti babi. Kirdun, khanazir, dalam surah Al-Maidah ayat 60 juga disebutkan kedua-duanya menunjukkan manusia yang fasik. Al-Ankabut, manusia yang lemah. Himar, keledai, yang membawa kitab tetapi dia tidak berpedoman terhadap kitab. Dia yakin ada kitab Al-Quran, tetapi dia tidak menjadikan Quran sebagai pedoman. Khusubu musannadah, ya, ini adalah kayu tersandar, bagaikan manusia seperti kayu hanya bersolek saja, tetapi tidak punya dimensi rohani. Hijarah, bahkan manusia seperti batu, bahkan dia lebih keras daripada batu itu sendiri. Kal hijarah atau asyaddu qaswah. Jadi manusia justru bisa menjadi amat hina ketika dia tidak menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, tugas pendidikan kita lah untuk membuat manusia supaya terhormat. Jadi bagaimana caranya supaya manusia berada pada puncak ini? Dia harus menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang sesungguhnya. Kalau tidak, maka dia kemungkinan bisa berubah. Untuk menjaga itu, maka dibutuhkan tarbiyah wa ta'lim. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kamu itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumattisanihi. Tetapi orang tuanya bisa merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani, maupun seorang Majusi. Jadi perubahan itu karena pendidikan orang tua dan lingkungannya. Maka supaya dia berada pada fitrahnya, menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang terbaik, manusia harus dikembangkan potensinya melalui tarbiyah wa ta'lim, melalui pendidikan dan pengajaran. Ya. Bahkan struktur pribadi manusia itu juga ada 2 dimensi, ada ruh, ada jasmani. Ya. Ruh ketika ditiupkan kepada jasad, maka dia membentuk nafsun atau psikofisis, kata Abdul Mujib. Ya. Ruh manusia itu mirruhi, dari Allah, dimiliki oleh Allah, merupakan milik Allah yang dianugerahkan kepada manusia, dan itu cenderung naturnya atau bawaannya, kodrat ruh itu bersifat metafisis, ya. Bahagia, ingin ketenangan, ingin kebahagiaan. Dan di sana ada fitrah beragama. Memang naturnya itu memang beragama, menyembah Allah. Sedangkan jasad itu, kodrat jasad itu bersifat materi, maka jasad kita ini senang kepada materi, senang pada hal yang indrawi, biologis, materialis, gitu ya. Kita butuh harta, kita butuh makan, butuh minum, butuh pasangan, butuh keturunan. Itu tuntutan dari dimensi materi yang Allah jadikan kita dari tanah. Tapi ketika dia tadi bergabung dengan ruh, maka nanti Allah berikan ada kalbu, ada akal, ada nafsu. Ya. Kalbu ini, ya, ketika dia kelola dengan baik, melahirkan kepribadian mutmainnah. Akal dikelola dengan baik, melahirkan kepribadian lawwamah. Nafsu bisa juga melahirkan kepribadian ammarah. Tapi kalau akal, kalbu memimpin, ya, sesuai dengan agama tadi, agama menjadi dasar dia dalam berbuat dan bertindak, ruhnya tetap memimpin, maka semuanya jadi positif.
dengan kalbu orang menjadi ihsan, Islam dan iman. Dengan akal orang menjadi rasional, moralis, dan kemudian bahkan dia sosialis. Dalam arti positif ya. Orang yang bernafsu, kalau orang beriman, nafsunya itu akan digunakan untuk produktif, kreatif. Ya. Termasuk juga konsumtif, itu juga bagian dari sifat orang-orang yang memiliki nafsu. Malaikat tidak diberi nafsu, makanya malaikat tidak bisa memproduksi hal-hal sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Malaikat tidak diberikan kemampuan untuk mengembangkan kreativitas. Ya. Karena kreativitas, produktivitas itu lahir dari rasa keinginan manusia. Keinginan itu berada pada dimensi nafsiyah. Nah, dengan demikian saudara, ternyata manusia ini sangat kompleks. Manusia ini tidak hanya yang tampak, tapi juga banyak juga yang tersembunyi. Maka kata Nabi, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat, la yanzurullaha ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat wajah kamu dan juga harta kamu, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat bagaimana hati dan amal perbuatan kamu. Nah, kalau begitu, selama ini mana yang kita perhatikan dalam pendidikan kita? Selama ini pendidikan kita lebih banyak memperhatikan ya hanya akal saja. Kalau di sekolah diberikan juara untuk anak-anak kelas juara. Yang dihargai itu yang orang-orang juara, yang hebat otaknya. Tapi lupa kita, manusia ternyata punya kalbu. Manusia punya akal. Manusia juga punya nafsu. Seharusnya pendidikan kita itu, kita didik manusia itu, bagaimana dia supaya punya hati yang baik, hati yang suci. Nafsunya bukan dihilangkan, tapi bagaimana dia mampu mengendalikan nafsunya. Akalnya harus dikendalikan oleh kalbunya. Jangan akal itu justru menjadi dia ateis, menjadi dia sekuler gitu. Maka semuanya terus tergabung, ya. Jadi tadi juga disebutkan manusia makhluk biologis, makhluk organisatoris, makhluk spiritual, maka pendidikan juga harus demikian. Maka implikasinya adalah pendidikan mesti dirancang dan diterapkan untuk mengoptimalkan potensi manusia, baik dari segi biologisnya, spiritualnya, sosialnya, maupun intelektualnya, sebagaimana yang terkandung dalam beberapa istilah manusia dalam Al-Quran. Pendidikan juga memberi bekal bagi manusia untuk menjadi hamba Allah sebagai Abdullah sekaligus sebagai khalifahnya di muka bumi. Nah, itu intisarinya. Itu intisari mata kuliah hari ini, supaya kita memahami dimensi manusia, struktur kepribadian manusia, bahkan juga proses penciptaan manusia, semuanya menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat mulia, paling tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Kalau begitu, pendidikan harus kita rancang, kita desain, kita kembangkan untuk mendidik manusia itu menjadi manusia yang utuh sempurna, dengan akalnya, dengan kalbunya, dengan nafsunya, semuanya akan melahirkan tindakan-tindakan terpuji. Itulah saudara, makanya pendidikan itu adalah upaya memanusiakan manusia. Bagaimana pendidikan itu menjadikan manusia agar benar-benar menjadi manusia. Sekira itu materi untuk hari ini.